Wanita itu menggigit seekor ular besar yang bersinar emas. Sekejap kemudian, Tony berlari dan melompat tinggi. Dengan keras dia menekan ular itu ke dalam perut wanita tersebut. Tiba-tiba, wanita yang telah menderita infertilitas selama 40 tahun itu tersadar. Seakan-akan dia disembuhkan dalam sekejap. Kemudian Tony mengeluarkan ponselnya dan meminta pembayaran 20 juta sebagai biaya pengobatan. Wanita yang jelas-jelas tidak rela, akhirnya tetap membayar. Keesokan harinya, pengusaha kaya yang duduk di kursi roda mendengar tentang kemampuan medis luar biasa Tony. Langsung datang untuk meminta bantuan, dan meminta Tony untuk meramal nasibnya. Lihat apakah dia memang sebaik yang dikabarkan. Setelah mendengar permintaan tersebut, Tony langsung mengeluarkan kode pembayaran, meminta sang pengusaha untuk membayar 20 juta terlebih dahulu. Dengan kesal, pengusaha muda itu akhirnya membayar. Kemudian pengusaha tua itu bertanya kepada Tony berapa banyak anak yang dia miliki. Tony pertama-tama memegang tangan kanan pengusaha itu, melihatnya sejenak. Lalu dengan serius dia berkata, bahwa dahi pengusaha itu tinggi dan hidungnya tegak, menandakan bahwa dia akan memiliki banyak anak dan banyak berkat. Dia punya 1 putri dan 3 anak laki-laki. Pengusaha tua itu langsung terkejut. Tony ternyata benar-benar meramal dengan tepat. Anak laki-laki di sebelahnya menganggap Tony hanya menebak saja. Saat itu pengusaha tua meminta Tony untuk meramal lagi. Namun Tony dengan senang hati mengeluarkan kode pembayaran, dan menegaskan bahwa peramalannya harus dibayar terlebih dahulu. Tidak ada hutang. Pengusaha muda itu sangat kesal. Segera memperingatkan Tony, jika ramalannya salah, dia pasti akan diberi pelajaran. Kemudian pengusaha tua itu bertanya mengapa dia datang ke rumah sakit. Tony langsung menjawab bahwa itu pasti untuk pengobatan kaki, dan menjelaskan bahwa kakinya cacat karena suatu kejadian di masa muda, yang membuatnya tidak bisa berjalan sejak saat itu. Selama 30 tahun dia harus hidup dengan kursi roda. Setiap hari merasakan penderitaan yang luar biasa. Meskipun sudah mencari semua dokter terbaik, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Setelah Tony selesai berbicara, pengusaha tua itu sangat terkejut, segera memuji Tony sebagai orang yang luar biasa. Tony mengatakan bahwa itu semua adalah hal yang paling mudah baginya. Wanita itu segera maju untuk menarik Tony pergi. Namun Tony berkata bahwa hanya dia yang bisa menyembuhkan kaki pengusaha itu. Tetapi pengusaha itu tidak percaya, karena dia sudah mencari dokter terbaik dan tidak ada yang bisa membantu. Kemudian pengusaha muda itu menarik ayahnya untuk pergi. Saat itulah Tony mengingat mereka sudah meramal 3 kali, memberikan beberapa nasihat kepada pengusaha tua itu bahwa hidupnya sudah hampir berakhir. Setelah mendengar kata-kata ini, pengusaha muda langsung ingin memukul Tony. Namun pengusaha tua itu menghentikan anaknya. Cepat bertanya bagaimana cara menghindari nasib buruk ini. Tony kemudian menggambar simbol di tangannya, lalu memberikannya kepada pengusaha tua itu, dan meminta 20.000 sebagai bayaran. Anak muda itu langsung menganggap Tony sebagai penipu besar. Namun bagi pengusaha tua itu, 20.000 tidak ada artinya. Dia meminta anaknya untuk segera membayar. Kemudian Tony kembali menunjukkan kode pembayaran. Melihat uang masuk, Tony sangat senang. Lalu dia memberikan kertas simbol itu kepada pengusaha tua itu, dan mengingatkannya untuk selalu membawanya. Sebelum pergi, pengusaha muda memperingatkan Tony bahwa dalam beberapa hari, dia pasti akan datang untuk mencari Tony. Setelah itu, mereka meninggalkan rumah sakit. Wanita itu mulai memandang Tony dengan cara yang berbeda. Tak disangka, hanya dalam beberapa menit, dia berhasil mendapatkan lebih dari 2 juta dari pengusaha tua itu. Namun, dia mengingatkan Tony bahwa tindakannya adalah sebuah kejahatan. Tony sama sekali tidak peduli dengan itu. Dia merasa ini adalah hasil dari kemampuannya sendiri. Namun, keesokan paginya, pengusaha tua itu benar-benar mengalami kecelakaan mobil.